Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar video saya ya. Semoga saja apa yang saya bagikan ini bermanfaat buat teman-teman ya. Karena saya jawab ini berdasarkan pengalaman pribadi saya pada saat saya itu mengalami gangguan ini, bagaimana saya menghadapi gangguan ini, sensasi yang begitu banyak baik di fisik maupun di psikis. Tenang saja, teman-teman juga bisa sembuh, saya yakin itu ya. Oke, langsung saja untuk menyingkat durasinya dari akunnya Mia Tape ya. Berapa lama Mas mengalami asam lambung? Yang saya sadari ya, itu kurang lebih 2 tahun sampai dengan sembuh. Jadi banyak sekali mungkin teman-teman sudah mengalami gangguan asam lambung, tapi teman-teman itu tidak menyadarinya ya. Sadar ketika kita itu sudah banyak sensasinya. Itu saya juga dulu begitu ya teman-teman. Akan tetapi teman-teman nggak usah khawatir, gangguan ini bisa sembuh. Kalau teman-teman sudah kemana-mana nih, nyari obat ini, itu, dan sebagainya ya, pokoknya pengobatan ini, herbal, medis, orang pinter, dan lain-lain gitu ya, teman-teman belum sembuh-sembuh juga ya teman-teman, coba amati lagi apakah teman-teman menjalankan 3P secara konsisten ya, itu diamati. Insya Allah nanti teman-teman kalau sudah menjalani 3P secara konsisten itu akan ada perubahan, saya yakin itu ya teman-teman ya. Jadi lamanya waktu mengalami gangguan asam lambung sampai dengan sembuh masing-masing orang bisa berbeda ya, karena ini prosesnya banyak yang perlu kita hadapi ya, tergantung kita, komitmen kita, kemauan kita, kedisiplinan kita, kesabaran kita, keikhlasan kita dalam menghadapi gangguan ini. Saya yakin nanti teman-teman juga bisa sembuh. Semangat ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Liandri dari, mohon dijawab, sensasi jalan kayak nggak nginjek bumi bahaya atau enggak? Nggak bahaya teman-teman ya, itu hanya karena pikiran kita yang sudah lelah. Pikiran kita itu terlalu banyak memikirkan hal-hal yang aneh-aneh yang dimaksud adalah sesuatu hal yang sifatnya negatif ya. Jadi ketika kita merasakan sesuatu itu kita berpikirnya yang sudah jauh gitu ya, yang belum terjadi kita pikirkan dulu. Jadi banyak sekali pikiran-pikiran yang ada di otak kita gitu ya, bikin kita itu lelah ya, pikirannya lelah ya, atau bisa dibilang ya udah crowded di sini. Jadi itu ya biasa ya, jadi pandangan terasa kayak nggak nyata, kayak nggak di dunia kita gitu ya, kayak sudah punya dunia lain sendiri gitu ya. Jalan aja seperti kayak nggak nginjek gitu ya, ngambang. Jadi seperti nggak ada kekuatan di kaki gitu, enteng rasanya ya, tidak menapak apa namanya secara kayak ada beban gitu, nggak ada. Jadi terasa kayak enteng, saya mengalaminya ya teman-teman ya. Hal seperti ini teman-teman nggak usah takutkan ya. Nanti kalau teman-teman itu sudah bisa apa mengkondisikan kecemasannya ya, insya Allah nanti teman-teman juga bisa sedikit demi sedikit itu akan membaik ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Mirnawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, kepala saya tiba-tiba nyeri sama kelingan, Kak. Gimana ini? Ya biasa. Kadang sensasi dari apa anxiety psikosomatik asam lambung ini memang seperti itu ya. Tanpa kita inginkan ya, tiba-tiba kita lagi nyaman, tiba-tiba itu datang. Itu nggak apa-apa, itu adalah proses ya. Karena nanti kalau terbiasa ya dengan seperti itu, kita tidak cemas. Nanti ketika hadir perasaan-perasaan seperti itu ya, atau rasa seperti itu, kelijengan gitu ya, tiba-tiba itu pusing, nanti teman-teman itu nggak kaget, lama-kelamaan itu sesuatu hal yang biasa gitu ya. Nanti kalau sudah biasa ya itu lama-lama kayak hilang sendiri gitu ya teman-teman ya. Jadi intinya ketika muncul seperti itu teman-teman nggak usah panik ya. Kalau kondisi kita, kecemasan kita ya, asam lambung kita belum normal ya, memang sering muncul sensasi gitu ya, baik di fisik maupun di psikis. Oke, tenang saja, jangan takut ya, nanti juga bisa sembuh. Lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Reni Norawati. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Mau tanya, makanan apa saja yang bagus buat asam lambung? Nah, ini masalah makanan ini cocok-cocokan ya teman-teman ya. Jadi ini akan saya bagi berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi waktu itu saya itu konsumsinya itu ayam tetap makan ya, ikan tetap makan ya, tapi ikan laut saya enggak ya teman-teman ya. Jadi kebanyakan ikan air tawar ya, gurame, gabus, lele, apa namanya, nila gitu. Saya itu makan ya. Ayam juga makan ya, tapi prosesnya itu yang beda. Kalau dulu itu saya sering digoreng gitu ya, sering digoreng atau dibakar ya.
Nah, pada saat proses pemulihan ini ya, saya itu makannya itu dikukus atau dipepes ya, atau direbus gitu ya teman-teman ya, dibikin kayak sop ikan gitu ya teman-teman ya. Tapi bumbu-bumbunya juga nggak terlalu yang banyak sekali ya. Simple saja waktu itu saya bumbunya cuma garam sama apa namanya itu gula gitu ya teman-teman ya. Nggak aneh-aneh, yang nggak pakai lada saya juga nggak pakai gitu. Yang paling favorit adalah di steam gitu ya teman-teman, dikukus itu saya paling favorit, baik ayam, ikan, tahu, tempe ya. Untuk sayurnya saya pakai sayur labu ya, kadang jagung manis, dibikin sayur bening, terus ada labunya gitu ya di sayur bening, itu juga diambil sarinya, jagungnya juga diambil sarinya. Kalau untuk penderita gangguan asam lambung biasanya kalau jagung itu masih sensitif, jadi saya rebus itu, ambil sarinya di sayur bening itu ya teman-teman. Wortel nggak masalah, nggak apa-apa, saya cocok. Terus ada pir saya makan juga, pepaya saya makan, pisang kepok saya makan, terus apel merah saya makan ya. Biasanya kita cicipin dulu, kalau ada rada asam-asamnya gitu saya hindari, tapi kalau yang manis saya makan. Jeruk saya hindari ya teman-teman ya. Terus nasinya jangan terlalu keras, jangan terlalu lembek banget juga, ya pulen ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya banyak sekali makanan-makanan ini ya yang baik untuk apa namanya, penderita asam lambung ya, baik minumannya ya, pati anggrek, bubur anggrek, terus cincau hijau yang asli ya teman-teman ya, itu juga baik ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman sebenarnya eh, tinggal pilih saja dan cocok-cocokan. Intinya hindarilah makanan-makanan yang terlalu pedas ya, kecut, terus berminyak gitu ya, bersantan gitu ya, kategori makanan-makanan yang berpotensi menimbulkan gas di lambung, contoh misalkan nangka, pete, duren gitu, sebaiknya hindari dulu. Coklat, nah saya dulu juga menghindari yang namanya MSG atau micin gitu ya, jajanan-jajanan gurih-gurih, kerupuk-kerupukan saya hindari ya teman-teman. Itu di proses atau di fase pemulihan ya teman-teman ya. Jadi proses penyembuhan saya konsistenkan itu. Jadi teman-teman nggak usah bingung, coba sedikit demi sedikit dulu. Memang rasanya nggak enak makan makanan yang anyep gitu ya, pinginnya yang gurih-gurih, pinginnya yang kerasa di lidah ya. Akan tetapi saya dulu menjalaninya seperti itu. Saya ngadem ya teman-teman ya. Oke, tenang saja, teman-teman nggak usah takut masalah makanan ya. Yang penting teman-teman jangan sampai telat makan, hindari yang terlalu strong ya, terus berminyak-minyak, terus garam apa namanya, micin gitu ya, terus yang bersantan gitu, itu coba hindari dulu. Minuman bersoda hindari dulu, minuman-minuman kemasan yang sifatnya rasanya strong gitu ya, manisnya manis strong sekali, pewarna-pewarna yang strong sekali itu hindari dulu ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Firman Nur Jamil. Bikin video juga mas, bareng keluarga istrinya, bahas pengertian dan cara menyikapi atau motivasi semangat untuk kena asam lambung, yang kena asam lambung. Memahami ekonomi sehari-hari, insya Allah ya teman-teman ya, karena saya ini kan di perantauan, jadi ya kalau pulang kampung bareng istri, tapi kan istri kadang juga sibuk, terus juga malu-malu kalau bikin video gitu ya teman-teman ya. Ya kemarin aja pernah saya bikin video satu kali sama istri saya, itu aja ya tanpa persiapan sama sekali ya, jadi masih kayak apa namanya, malu gitu ya. Sebenarnya ya saya ajak istri saya untuk berbagi ya, bagaimana merawat orang yang terkena asam lambung itu kan, pengalamannya kan di istri saya gitu ya. Merawat saya itu bagaimana, dari makanannya, bagaimana menyiapkan apa namanya, aktivitas saya, bagaimana dia menghadapi situasi-situasi di masa-masa saya itu sulit, gampang emosi, terus ya pokoknya banyak sekali sebenarnya ya. Tapi mungkin ini perlu perencanaan ya, perlu planning, karena istri saya juga sibuk dan saya ketemu dengan istri saya ya kalau pas pulang kampung saja karena saya perantauan ya, insya Allah. Tapi nanti akan ada apa namanya ya, video-video bareng istri saya ya, atau mungkin nanti istri saya yang bikin video nanti diupload di channel ini gitu ya teman-teman ya. Tunggu saja, doakan saja ya, kita masih tetap semangat memotivasi teman-teman supaya kita bisa banyak membantu teman-teman itu bisa lepas dari gangguan ini. Karena untuk penderita gangguan ini kan sangat butuh sekali motivasi seperti saya dulu ya, butuh sekali yang namanya masukan-masukan ya. Jadi yang orang yang sudah pernah lepas dari gangguan ini pasti banyak pengalamannya ya. Saya dulu pun juga sama seperti itu. Saya banyak sharing dengan orang-orang yang sudah lepas dari gangguan ini. Memang susah ya, karena masing-masing orang
sembuhnya itu bisa berbeda-beda metode ya, tapi intinya sebenarnya menurut saya itu sama. Jadi kita bisa mengendalikan kecemasan kita bisa lebih rileks, lebih santai, kita bisa apa namanya ya menjaga lah ya apa yang harus kita pikirkan yang terlalu berat itu ya, atau kita hilangkan dulu pikiran-pikiran yang sifatnya itu nggak penting gitu ya teman-teman. Jadi fokuslah kepada sesuatu yang sedang kita hadapi ya, baik itu masalah, baik itu apa namanya keadaan ekonomi maupun apapun itu, intinya fokus dulu apa yang sedang kita hadapi, nggak usah terlalu berpikir panjang banyak ke sana gitu ya, akhirnya membebani pikiran gitu ya. Jadi untuk teman-teman tetap semangat ya, nanti saya akan sambung lagi karena kebetulan ini saya ada kegiatan ya teman-teman ya. Insya Allah nanti saya akan sambung lagi, tetap semangat. Insya Allah teman-teman juga akan sembuh, saya yakin itu. Oke, sekian dulu. Salam sehat, dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.